Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semoga semuanya sehat-sehat, tanpa kurang satu apapun. Baiklah, kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tentang basic operasional daripada trigonometri pada sebuah segitiga, menentukan sudut-sudut daripada segitiga. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana secara menentukan sudut-sudut pada suatu bangun ya. Nah, seperti itu. Kemarin kita belum masuk kepada vektor, betul ya? Belum masuk ke vektor ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi, Belum, Pak. Hari ini kita akan coba pada kesempatan ini untuk membahas tentang operasi vektor. Nah, kenapa? Karena operasi vektor ini sangatlah penting untuk kita pahami sebagai seorang fisikis, karena hampir mungkin sekitar 60% atau 70% besaran atau besaran-besaran fisika itu merupakan besaran vektor. Nah, sehingga di dalam mengoperasikannya kita akan merasa kesulitan ketika kita tidak paham bagaimana cara mengoperasikan vektor. Baik, sebelumnya saya akan share screen sebentar. Baik, ini saya share screen kan. Apakah semuanya bisa melihat screen yang saya share kan ini? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Operasi vektor ya. Tapi sebelumnya saya ingin memastikan semua partisipan atau mahasiswa di kelas ini sudah hadir. Saya ingin cek terlebih dahulu ya. Saya stop sementara. Kita sekarang ada 43 students, artinya ada 42 mahasiswa di sini. Baik, artinya sudah hampir semuanya hadir. Jadi mohon diikuti perkuliahan ini dengan baik, karena sekali lagi ini sangat-sangat bermanfaat untuk kalian, tidak hanya pada matematika tetapi pada hampir semua subjek fisik. Nah, misalkan kalian mengambil mata kuliah, katakanlah in this first semester kalian mengambil mata kuliah fundamental physics atau fisika dasar, kemudian kalian juga nantinya akan belajar misalkan medan elektromagnetics yang cukup berat, kemudian ada quantum physics. Nah, itu semua melibatkan vektor ya, sehingga sangat bermanfaat ya kita pelajari. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi ini model pembelajarannya, kita model ceramah saja ini dan diskusi. Nanti ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, jangan segan-segan untuk bertanya dan mendiskusikannya. Walaupun saya sedang menjelaskan, cukup izin buka mikrofonnya, lalu izin Pak mau bertanya misalnya. Nah, sekarang kita masuk kepada operasi vektor. Nah, operasi vektor otomatis ini berhubungan dengan mengoperasikan suatu besaran ya.
Nah, jadi kalau kita lihat yang pertama itu apakah itu vektor. Nah, kita tahu bahwa vektor itu adalah suatu besaran yang punya berliana. Punya apa? Vektor itu besaran yang punya berliana. Saya tanya, vektor itu adalah besaran yang punya ayo, punya apa? Ahsan Zauri. Vektor itu adalah besaran yang punya Ahsan Zauri. Nah, atau siapa yang tahu? Apa itu vektor? Yaitu besaran yang mempunyai Nilai dan arah, Pak. panjang dan arah, ya, panjang dan arah. ya sama ya. Jadi vektor itu adalah suatu besaran yang punya nilai dan arah ya. Nah, seperti itu. Semoga mulai hari ini kita bisa simpan ini, keep in our mind bahwa vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara nilai dan arah. Ini satu kesatuan. Kalau kita hanya membuat suatu besaran itu nilainya saja, maka ini kita sebut sebagai skalar. Skalar itu adalah besaran yang punya nilai saja, tanpa memiliki arah. Sedangkan apabila nilai itu dilengkapi dengan arahnya, maka itu kita katakan vektor. Nah, semoga semuanya sudah paham ya. Nah, yang paling sederhana, misalkan saya gambarkan sebuah vektor di sini, katakanlah ini misalkan sekarang sebuah vektor yang arahnya kalau di screen saya ini ke kanan atas. Mungkin di screen kalian juga ke kanan atas ya arahnya. Di mana besar daripada vektor ini, misalkan ini adalah vektor A, nah, besarnya tentu adalah panjang dari pangkal ini, sampai ke ujung daripada garis ini. Ini kita sebut sebagai besar daripada A, nilainya. Nah, sedangkan arahnya kemana? Arahnya ya ini, arah panah ini. Saya bisa membahasakan arahnya di sini misalkan ke kanan atas. Atau boleh juga misalnya ke X dan Y positif. Nah, tidak ke X positif saja, tetapi ke Y positif juga. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan dia pada koordinat kartesian, di sini sumbu X, di sini sumbu Y, maka ini kan dia seperti ini ya, vektor A-nya tadi. Ini kan dia ke positif X dan juga ke positif Y. Kalau dia ke kiri atas, otomatis dia ke positif Y dan ke negatif X. Kalau ke kiri bawah, otomatis dia ke negatif X dan ke negatif Y. Tetapi kalau ke kanan bawah, nanti dia ke negatif Y dan positif X. Nah, itu misalkan kita membahasakan arah daripada suatu vektor dalam sistem tata koordinat. Nah, jadi itu vektor, misalnya vektor A. Atau ada vektor lagi, misalnya vektor B, misalnya dia horizontal seperti ini. Ini adalah vektor B. Mana vektor B itu misalnya saya buat panjangnya di sini ya. Misalkan panjangnya sekarang ini 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5. 5 misalnya. Jadi panjang daripada B itu, panjang daripada B itu sama dengan 5 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Arahnya ini ke arah horizontal, yaitu ke arah X positif, ke kanan. Nah, jadi cara penulisan vektor itu bisa saja kita tulis dia dengan misalkan A dengan garis di atas, atau kadang-kadang ditulis dengan A itu kita boldkan dia. Nah, kalau di buku ini kadang bermacam-macam cara penulisannya.
jelas A di garis di atas, atau A pole, atau kadang-kadang A itu di garis di atas itu berbentuk panah seperti ini. Nah, itu juga vektor. Jadi penulisannya ada bermacam-macam, tergantung buku ya. Jelas kita harus tahu kalau ada di dalam besaran fisika yang besaran yang ditulis di atasnya seperti ini, maka dia adalah vektor. Ya, ini ada yang mau bertanya ini, silakan. Yang raise hand, silakan. Ada pertanyaan barusan yang raise hand? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Baik, sekarang kita lihat operasi vektornya itu. Operasi vektor ya. Tadi sudah cara penulisan dan apa itu vektor kita sudah tahu. Sekarang kita lihat operasi vektor. Kenapa kita perlu operasi vektor? Nah, hal yang paling sederhana, yang paling sering kalian lakukan di sekolah, dan saya yakin kalian sering tertukar-tukar membuatnya. Nah ini misalnya ada contoh 1 kali 10 pangkat 5 misalnya. Terkadang kalian menulisnya 1 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi yang mana yang benar? Coba kira-kira. Yang mana yang benar? Ada yang tahu? Yang mana? Yang X itu Pak. Yang 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 ada pakai X-nya. satu kali yang ada pakai kali yang ini, kali Pak. 10 Yang pakai tanda cross, Pak. Yang bagian satu, Pak. nomor 1 ya. Bagian satu. Yang satu, Pak. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan sebetulnya kalau hanya seperti ini kita tidak bisa menyatakan yang mana yang benar terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu konteksnya ya. Kalau kita ini hanyalah suatu bilangan, Yang angka 1 Pak. Kalau ini hanyalah berbentuk bilangan, maka yang benar itu adalah 1.10/5. Yang 2 ini yang benar. Ya. Kalau ini hanyalah suatu bilangan. Tetapi kalau di sana kita ada bicara masalah arah, maka yang benar itu adalah yang nomor 1. Ya, sekali lagi, kalau kita hanya bicara masalah angka, perkalian angka saja, maka yang nomor 2 ini yang benar kita menulisnya. Tetapi kalau kita bicara ada masalah arah di sana, maka yang nomor 1 ini yang benar pernyataannya. Contohnya seperti apa, Pak? Misalnya seperti ini. Misalkan, berapakah jarak yang saya tempuh jika saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan misalnya S sama dengan berapa jika kecepatannya sama dengan 20 km per jam selama waktu saya bergerak selama misalkan maaf D setengah jam. Nah, otomatis kita akan menulisnya menggunakan konsep yang nomor 1, yaitu V kali T, yaitu 20 dikali setengah sama dengan 10 km. Nah, kenapa? Karena di sini V ini adalah besaran vektor kecepatan. Kecepatan kan adalah besaran vektor, ya. Artinya kita mengalihkannya dengan teorema dengan simbol kali, bukan simbol titik. Nah, tetapi kalau soalnya adalah dengan kelajuan 20 km per jam, maka ya kita bisa menulisnya S sama dengan V kali T ya. Ini sekali lagi untuk kelajuan sama dengan dalam kurung V dengan 20 km per jam ya. Nah, T sama dengan setengah jam misalnya, setengah jam, maka V dot T saja yaitu 20 dot setengah sama dengan 10 km. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Di sini kita tidak ada bicara masalah arah
untuk yang kedua ini. Sementara untuk yang pertama ada embel-embel arah di sana, yaitu V. Kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, ya. Jadi mulai hari ini harus kita mulai bisa-bisa. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita harus mengikuti operasi vektor berikut yang akan kita pelajari. Ya. Baik, yang pertama ada penjumlahan vektor. Jadi kan tadi sudah kita lihat, vektor itu sama dengan besaran biasa, tetapi bedanya dia hanya memiliki arah dia di sana, tidak hanya besar saja. Kan besaran skalar biasa itu bisa kita operasikan. Contoh, besaran skalar itu kan misalnya massa 40 kg misalnya. Atau T 5 detik misalnya. Artinya skalar itu atau besaran nilai itu ya punya nilai saja, itu hanya nilai saja, dan kita bebas mengoperasikan nilai itu. Mau kita jumlahkan nilai itu misalnya 5 tambah 5, 5 kali 3, 2 tambah 10, 2 bagi 8, 2 kurang 6 misalnya, terserah, kita bebas mengoperasikan. Nah, otomatis karena vektor ini juga besaran, kita juga dapat mengoperasikannya, baik itu penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dan pembagian. Nah, tetapi di sini ada sedikit perbedaan dalam operasi vektor tersebut ya. Sekarang kita lihat penjumlahan vektor. Bagaimana penjumlahan vektor? Di sini saya misalkan saya punya vektor A, vektor saya yang tadi A. Lalu kemudian saya punya vektor B, tadi seperti ini vektor saya B, seperti ini. Lalu ini saya jumlahkan, apa yang saya peroleh? Maka hasilnya adalah dengan cara menghubungkan, ini vektor A, saya tulis vektor A dulu, lalu saya hubungkan ujung vektor A ke pangkal daripada vektor B. Nah, ini kan vektor B ini, pangkal dari vektor B. Lalu setelah itu barulah saya hubungkan pangkal daripada vektor A ini ke ujung vektor B. Inilah sekarang yang kita sebut sebagai R, resultan. Ya, resultan itu sama dengan A plus B di sini. Nah, resultan itu A plus B. Berapa besar daripada resultannya itu? Nah, besar daripada resultan itu R nilainya sama dengan akar daripada A kuadrat plus B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, di mana tetanya? Tetanya itu sekarang adalah sudut yang terbentuk oleh vektor A dan vektor B. Inilah besarnya, atau kita sebut sebagai resultan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika vektor A-nya vertikal ke atas dan vektor B-nya horizontal. Gimana jika kita jumlahkan A plus B? Maka kita akan memperoleh seperti ini. A, ujung A kita hubungkan dengan B, lalu kita tarik garis miring. Nah, kalau ini yang A ini tadi horizontal, maaf, vertikal ya. Kalau yang vektor A ini berbentuk vertikal dan vektor B ini horizontal, maka hasilnya sudutnya haruslah 90 derajat. Maka di sini R resultan sama dengan akar daripada A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos 90 derajat, karena dia tegak lurus ya. Tegak lurus atau siku-siku, kita sebut dia siku-siku karena satu vertikal, satu horizontal. Nah, kita tahu bahwa cos
nilai daripada cos 90 itu adalah berapa, Azeta Fikra Alisha? Berapa, Azeta? Halo? 1, Pak. 1? Cos 90 derajat 1? 0, Pak. Jangan terbalik-balik ya. Yang 1 itu cos 0. Cos 90 itu nilainya adalah 0. Sehingga ini akan sama dengan 0. Karena 2AB dikali cos 0 sama cos 60 sama dengan 0. Ini nilainya adalah 0. Maka sekarang tinggal R sama dengan akar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, ini apa ini yang kita sebut? Ini kita sebut sebagai hukum Pitagoras ya. Pitagoras law atau hukum Pitagoras untuk segitiga siku-siku. Jadi hukum Pitagoras itu sebenarnya diambil dari resultan ini dengan memasukkan nilai sudut daripada kedua vektor itu 90 derajat. Tetapi kalau sudutnya tidak 90 derajat, otomatis kita pakai persamaan resultan. Nih, ya. Itu adalah penjumlahan vektor. Sekarang kita lihat pula bagaimana jika vektor itu kita lakukan pengurangan ya. Pengurangan vektor ya. Nah, sebelum kita lihat pengurangan vektor, saya buat dulu, misalnya ini adalah vektor A, misalkan katakanlah ini vektor A, maka arahnya sekarang ini vektor A ini adalah ke atas, positif. Biasanya positif itu tidak kita tulis di depan A. Ini kan sebetulnya kan sekarang adalah positif A ya. Tapi biasanya positif itu kan tidak kita tulis. Betul ya? Kemudian besarnya berapa? Besarnya ini kan 1 ini sebenarnya. Kalau positif 1A itu, kita akan menulisnya hanya A saja. Semoga tidak ada masalah ya. Jadi sebetulnya sekali lagi, ketika ada sebuah vektor A, maka kalau ditanya berapa nilai besarnya, besarnya ya 1. Kemana arahnya? Ke positif A. Nah, gimana dengan negatif A? Lawan daripada vektor dari positif A, otomatis negatif A adalah besar dan arah vektor, maksud saya vektor ini sejajar tetapi arahnya berlawanan dengan A. Maka ini kita sebut sebagai negatif A. Panjang vektornya sama. Kalau kita ukur ini A dan negatif A ini panjang vektornya sama. Besar nilainya sama. Sama-sama 1. Tetapi yang berbeda arahnya sekarang berlawanan. Yang sebelah kanan ini arahnya negatif A. Lawan daripada vektor A. Nah, sehingga sekarang kita dengan mudah mengoperasikan operasi pengurangan vektor. Misalkan vektor B seperti ini. Misalnya, ingat ya, seperti ini ya. Vektor B. Maka, jika ada A dikurang B, misalnya vektor A dikurang vektor B, hasilnya adalah, ini kan sama dengan vektor A ditambah dengan negatif daripada vektor B. Kenapa? Karena A tambah negatif B itu ya sama dengan A negatif B. Karena plus dikali minus itu sama dengan minus. Sehingga hasilnya vektor B ini harus kita negatifkan dulu. Nah ini, maaf ya. Sorry. Maka negatif daripada vektor B ini, nah, dia sejajar, arahnya berlawanan ya. Inilah negatif vektor B. Sehingga A kurang B itu sekarang bentuknya adalah, harus buat gambarnya serapi mungkin. Ini adalah vektor A. Nah, kemudian vektor negatif B adalah ke sini, min B. Inilah
resultannya ya, resultan A negatif B. Lalu gimana besarnya daripada R itu resultan itu Pak? Sama seperti tadi. R tetap nilainya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Nah, di mana tetanya? Tetanya tetap di antara vektor A dan vektor B. Oke, itu untuk pengurangan vektor ya. Jumlahan dan pengurangan. Oke, next. Sebelum kita lanjutkan ke perkalian, apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ke perkalian dan pembagian. Sekarang kita lihat perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini ada dua teorema dibedakan lagi, yaitu yang pertama kita sebut sebagai teorema dot product, atau ini kita sebut sebagai perkalian titik. Kemudian yang kedua ada cross product ya. Itu perkalian silang. Nah, seperti itu. Perkalian titik dan perkalian silang. Nah, bagaimana operasinya? Mari kita lihat dan kita pahami sama-sama ya. Yang pertama kita lihat dot product. Dot product. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Dot product itu, perkalian titik itu ditulis dengan cara A, misalnya ada perkalian A dikali B. Vektor A dikali vektor B. Maka A dot B. Maka ditulis seperti itu cara penulisannya. Di mana ini hasilnya adalah besar daripada vektor A dikali dengan besar daripada vektor B. Nah, kemudian ini kita kali dengan cos theta. Theta itu apa? Theta itu adalah sudut antara A dan B. Seperti itu ya. Oke, semoga tidak ada masalah ya. Sekarang kita coba lihat di sumbu koordinat kartesian kita. Kita kan punya sumbu koordinat kartesian itu ada 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi horizontal ke sini adalah sumbu X, sumbu X, lalu yang ke atas ini adalah sumbu Y, dan yang ke sini adalah sumbu Z. Artinya sekarang sumbu Z ini sebenarnya adalah menuju ke mata kita arahnya, tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, Z positif. Z negatifnya mana? Z negatifnya ini adalah masuk bidangnya, masuk ke dalam layar monitor kita. Kalau Y positif kemana? Ya vertikal ke atas. Sedangkan Y negatif adalah vertikal ke bawah. Sedangkan X positif adalah ke kanan dan X negatif adalah ke kiri. Itu arah-arahnya. Sekarang saya namai, saya beri nama, sumbu X ini adalah unit vektornya, vektor I. Kemudian sumbu Y ini unit vektornya adalah unit vektor J. Kemudian sumbu Z ini unit vektornya adalah vektor K. Nah, seperti itu. Sekali lagi, I adalah mewakili vektor terhadap sumbu X, J adalah mewakili vektor terhadap sumbu Y, dan K adalah mewakili unit vektor yang mewakili ke arah sumbu Z. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapat mengoperasikan semua sistem koordinat ini dengan teorema dot product. Contoh misalnya I dot J. I dot J. Saya kasih seperti
Ini vektor I dot vektor J. Berapa hasilnya? Hasilnya tentu kita mengikuti AB cos theta di atas ini ya. Otomatis besarnya I ini berapa? Ya udah saya tanya. Hermawan Susanto, berapa ini besar I? 1, Pak. 1 ya. Kenapa? Karena 1 itu tidak ditulis kan? Iya. Oke, benar ya. Besar I itu adalah 1. Nah, kemudian besar J-nya berapa? Sama Pak, 1 juga. Oke, 1 juga ya. Sehingga 1 dikali 1 dikali dengan cos. Yaudah, saya tanya. 90. Sudah dijawab sama teman-temannya. Salah. 90 derajat. Cos 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sistem tata koordinat kita itu semuanya saling tegak lurus. Baik X terhadap Y, baik Y terhadap Z, baik X terhadap Z, pokoknya semuanya saling tegak lurus ini. Seperti itu ya. Jadi kalau dia cos 90, kita tahu bahwa cos 90 derajat itu sama dengan 0, maka hasilnya I dot J itu hasilnya sama dengan 0. Ya. Nah, bagaimana dengan 2J dot, maaf saya tidak membuat angka-angka di sini dulu, saya buat dalam unit vektor saja. Bagaimana dengan J dot K? Maka dengan cara yang sama, 1 dikali 1 besarnya 1 dikali 1. Ini juga kita koskan dengan, kita lihat sudut J terhadap K. Sudut J terhadap K itu ya artinya sudut Y terhadap Z. Sudutnya juga 90 derajat. Pasti tegak lurus. Otomatis ini hasilnya 3J dot K sama dengan 0. Nah, apalagi misalnya Z atau K dot I misalnya. Buat di sini. K dot I ya. Nah, seperti ini. Otomatis hasilnya 1. Besar I-nya juga 1. Dikali cos. Nah, berapa sudut antara vektor K dan vektor I? Sudutnya juga 90. Nah, maka hasilnya juga sama dengan 0. Pak. Nah, cos 90 ini nilainya adalah 0 ya. Oke. Lalu bagaimana jika kita buat I dot I? Nah, ini yang menarik ya. Artinya vektor yang sama yang kita kalikan. Misalnya kalau besaran skalar ini misalkan 5 kali 5. 5 kali 5 kan 25. Otomatis vektor juga bisa kita kalikan dengan diri dia sendiri. I dot I misalnya ini sama dengan besar I ini adalah 1 dikali besar I ini juga adalah 1. Nah, ini cos. Otomatis kalau dia vektor kita kalikan dengan diri dia sendiri, otomatis kan tidak ada sudut di antara keduanya itu. Sudutnya adalah 0 derajat sekarang ini, karena dia berhimpit vektornya. Nah, kita tahu bahwa cos 0 sama dengan 1. Maka 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya adalah sama dengan 1. Jika kalian lakukan untuk J dot J, kalian juga akan mendapatkan nilainya sama dengan 1. Sama untuk K dot K, kalian juga akan memperoleh nilainya sama dengan 1. Seperti itu. Sekarang saya tulis di sini. Kalau ada contohnya misalkan seperti ini, 4I dot 6I. Ayo, siapa yang tahu hasilnya berapa?
24, Pak. 24 apa? 24 I, Pak. 24 I. 24 I. 24 I. Nah, sekarang kita coba berapa hasilnya? 4. Dikali besar I ini 4. Besar I ini adalah 6. Kemudian tadi apa? Cos I dengan I adalah Cos cos 0. 0. Cos 0, Pak. Kos 0, Pak. 24 saja, tidak ada I-nya. Ya. Ya. Nah, tetapi kalau seperti ini 4J.3K berapa hasilnya? 0, Pak. 0, Pak. Kenapa? Nol. Karena 4 dikali 3 Karena dikali cos 90. Kali kos 90. 12 dikali 0 sama dengan 0. semoga tidak ada masalah. Kesimpulannya apa? Kesimpulan, nah yang pertama saya tulis I.I sama dengan J.J sama dengan K.K, hasilnya sama dengan 1. Kemudian vektor saling tegak lurus hasilnya sama dengan 0. Ya. Walaupun ada 4, ada 3 di depannya, hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi ini kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, perkalian dot product hasilnya adalah besaran skalar. Kenapa besaran skalar hasilnya? Karena hasilnya itu berbentuk angka saja. Misalnya tadi 4i.6i hasilnya 24. Ini kan cuma angka saja. Tidak ada arahnya. Kalau cuma angka saja berarti itu kita sebut sebagai besaran skalar. Nah, atau 2j.4j hasilnya 8. Otomatis 8 itu adalah juga besaran skalar. Baik, ada yang bertanya terkait dot product? Nah, kalau tidak ada pertanyaan atau nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan lagi di Zoom meeting setelah ini sebab ini jatah 40 menitnya sudah habis ya. Jadi kita keluar dulu, habis itu kita masuk lagi. Oke, sekarang saya keluarkan.